Satgas COVID-19 akan segera menerbitkan surat edaran terbaru untuk mengatur masa karantina pelaku perjalanan luar negeri, baik itu untuk WNI ataupun PMI yang akan diperpanjang menjadi 14 hari. Sementara berita dari Taiwan mempertimbangkan tingkat keparahan infeksi lokal di Taiwan mulai 5 Juni, pemindahan pekerja migran ke majikan baru akan ditangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Info terbaru ya guys, bahwa untuk pemulangan WNI ataupun PMI dari luar negeri, masa karantinanya sesampainya di Indonesia itu akan diperpanjang. Yang tadinya itu cuma 5 hari, ini akan diperpanjang menjadi 14 hari. Pandemi udah kurang lebih ada 1,5 tahun ya teman-teman, tapi hingga saat ini penyebaran COVID-19 masih belum reda. Bahkan di sebagian negara gelombang COVID itu terus bermunculan, bahkan hingga bermutasi. Seperti halnya Malaysia saat ini sudah melakukan lockdown total, sementara di Taiwan pun juga sudah mencapai level 3 peringatan COVID-19. Jakarta, pemerintah memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan asal luar negeri, khususnya yang berasal dari negara yang sedang menjalani krisis COVID-19 menjadi 14 kali 24 jam dari yang sebelumnya adalah 5 kali 24 jam atau 5 hari. Demi mencegah importasi kasus COVID-19, pemerintah berencana menetapkan perpanjangan durasi karantina dari 5 kali 24 jam menjadi 14 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar yang sedang mengalami krisis COVID-19, kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Dalam telekonferensi pers di Jakarta pada hari Jumat 6 Juni 2021, seperti yang dikutip dari antara.com, ia mengatakan perubahan aturan ini akan dicantumkan dalam surat edaran terbaru Satgas Penanganan COVID-19 yang akan terbit dalam waktu dekat. Ya, jadi teman-teman, mungkin yang dalam waktu dekat ini mau pulang ke tanah air itu siap-siap ya untuk menjalani karantina lebih lama lagi. Jadi yang tadinya cuma 5 hari sekarang akan diperpanjang menjadi 14 hari. Cuma ini berlaku untuk yang dari negara yang sedang mengalami krisis COVID-19 ya. Jadi yang negara tersebut COVID-nya itu parah atau kasusnya itu banyak, tinggi gitu guys. Cuma ini berlaku untuk kedatangan dari negara mana aja, kita tunggu aja surat edaran terbaru dari Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia. Upaya ini, ujar Wiku, dilakukan untuk mencegah transmisi penularan COVID-19 di dalam negeri dari virus corona yang berpotensi dibawa pelaku perjalanan dari luar negeri, khususnya yang berasal dari negara yang sedang mengalami krisis COVID-19. Pada prinsipnya, mekanisme screening atau penampisan, baik testing atau pengujian maupun karantina untuk masuk maupun keluar Indonesia harus dilakukan dengan baik. Terkait krisis COVID-19 dan penerapan kebijakan isolasi ketat atau lockdown di Malaysia selama 1 hingga 14 Juni 2021, Wiku menjelaskan pemerintah telah menyiapkan rencana kontingensi untuk pemulangan WNI. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap WNI di Malaysia akan mengedepankan unsur perlindungan dan keamanan. Khusus untuk deportan, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk melakukan pemulangan secara bertahap sesuai dengan risiko kesehatan, kata Wiku Adhisa Smito. Taiwan mulai hari ini ya guys, 5 Juni 2021, pemindahan pekerja migran ke majikan baru akan ditangguhkan. Jadi nggak boleh pindah majikan ataupun pindah pabrik. Aturan ini akan berlaku selama pandemi di Taiwan masih di level 3.
Mengutip dari press release Pusat Komando Pencegahan Epidemi, mulai sekarang pekerja seperti pekerja migran, pergantian, ataupun pindah majikan akan ditangguhkan untuk mengurangi arus orang guna mencegah penyebaran epidemi. Mengingat situasi epidemi lokal yang parah, pergerakan pekerja migran antar pabrik harus benar-benar dilarang. Pusat Komando Epidemi Pusat menyatakan hari ini, 5 Juni 2021, bahwa pemerintah daerah dan Kementerian Tenaga Kerja harus membantu para pekerja migran dari sebuah pabrik elektronik di Mioli untuk menghindari meninggalkan asrama dan bekerja sama dengan pemerintah daerah selama periode ini untuk mengurangi keluar yang tidak perlu. Pekerja migran mengurangi terjadinya berkerumunan pekerja migran. Ini gara-gara kemarin ya guys, di Junan Mioli ada sebuah pabrik elektro, itu namanya pabrik King Yuan Electronic Corp atau KYEC. Di pabrik itu menurut informasi sudah ada 77 orang termasuk warga negara Taiwan dan juga pekerja migran ya yang telah terinfeksi atau terjangkit virus COVID-19. Pabrik elektronik di Mioli ini sangat besar banget guys, karyawannya itu mencapai 7.000 orang lebih, dan siapa sangka penyebaran COVID-19 bisa masuk ke pabrik tersebut dan ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Pusat Komando mencontohkan bahwa pengusaha dan perusahaan agensi diminta untuk bekerja sama dalam menangani hal-hal sebagai berikut mulai sekarang. Mulai hari ini pemindahan pekerja migran yang tidak perlu ke majikan baru akan ditangguhkan selama periode efektif peringatan epidemi level 3. B. Mulai hari ini pengiriman personel yang dipekerjakan oleh pemberi kerja yang sama ke pabrik yang berbeda akan ditangguhkan selama periode efektif peringatan epidemi level 3. Yang C. Pengusaha dan perantara tenaga kerja harus melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit yang diatur dalam pedoman penggunaan tenaga kerja migran dalam penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Pusat Komando menekankan bahwa berdasarkan pencegahan dan keamanan epidemi domestik, Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan ke perusahaan dengan lebih dari 500 pekerja migran dan asramanya migran skala besar dengan lebih dari 100 orang dan mengawasi majikan dan agensi untuk menerapkan pedoman pencegahan epidemi dan mengundang tenaga kerja. Kementerian berencana untuk mensubsidi perusahaan untuk meningkatkan lingkungan pencegahan epidemi asrama untuk memperkuat pencegahan. Pengecualian yang diizinkan pindah majikan saat aturan ini berlaku adalah pekerja migran yang pasiennya meninggal dunia, itu pun dengan protokol yang luar biasa ketat nantinya. Kalau pindah majikan dengan alasan ada masalah, bakal tidak diizinkan. So, buat teman-teman di Taiwan untuk saat ini tidak boleh pindah majikan dengan alasan-alasan tertentu ya, kecuali majikannya itu atau yang dijaga itu pasiennya meninggal dunia. Tetap bertahan ya guys di majikan yang sama saat ini, walaupun mungkin ada sebagian teman-teman yang majikannya itu rewel, cuma ya nggak ada pilihan lain selain bertahan. Ini untuk sementara waktu saja. Semoga COVID-19 di Taiwan segera mereda dan segala sesuatunya yang pastinya bisa lancar kembali. Ciao ya teman-teman.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.